Halo, ketemu lagi. Jadi ini adalah We Talk episode yang kedua. Jadi di episode pertama kita bahas kita lebih banyak ke Q&A. Jadi di episode pertama kita banyak ke Q&A dan episode kedua kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mau ngikutin rekomendasi saham dari orang lain. Nah, sebelum masuk ke sana, saya ingin informasikan dulu. Jadi saya kepikiran satu konsep di mana nanti di episode Witok yang mendatang itu akan ada narasumbernya. Jadi berbicara dua arah. Kita ya kayak ngobrol biasa aja lah. Ngobrol biasa dan yang saya pikirin, yang saya kepikiran. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin berminat menjadi narasumber nggak harus expert di satu bidang apa misalkan, itu nggak usah. Tapi yang paling penting adalah ya sharing aja. Misalkan saya punya pengalaman di kegiatan tradingnya, punya pengalaman apa. Terus hal apa yang bisa dipelajari dari pengalaman tersebut, boleh silakan share. Nah, buat Bapak Ibu yang tertarik itu silakan isi form di deskripsi di bawah. Jadi di deskripsi di bawah itu sudah ada formnya. Silakan bagi yang berminat sharing, isi. Nanti nggak semua orang yang isi akan dipilih. Jadi cuma beberapa orang nanti kita pilih. Nanti saya pribadi yang pilih. Nanti saya akan hubungi kalau terpilih. Nah, kompensasinya apa? Nanti bagi Bapak Ibu yang terpilih itu akan saya berikan data foreign secara gratis untuk 6 bulan ke depan. Jadi data saham, data foreign flow yang sering saya pakai untuk saya kasih secara cuma-cuma buat Bapak Ibu yang bersedia untuk sharing. Jadi seperti itu. Nah, oke. Langsung aja kita bahas mengenai topik kita, yaitu hal yang penting yang perlu diperhatikan ketika kita ikut rekomendasi orang lain. Jadi latar belakang video ini itu bermula dari beberapa hari yang lalu. Itu banyak orang, ada sekitar mungkin 5 sampai 10 orang yang PM saya. PM-nya itu menanyakan, Pak, saya nyangkut di saham ini. Saya nyangkut di saham BRI misalkan. Lalu saya nyangkut di saham BNI, saya nyangkut di saham ini. Intinya orang-orang yang cerita kalau mereka nyangkut. Terus saya tanya biasanya, belinya gimana? Oh, belinya ngikutin rekomendasi orang, Pak, katanya. Ngikutin rekomendasi orang. Nah, terus ya dari situ saya mikir banyak banget orang yang mengalami hal yang sama. Ikut rekomendasi orang, tapi setelah ikut rekomendasi orang mereka kehilangan arah, mereka nggak tahu harus ngapain lagi. Nah, di sini saya akan ngasih poin-poin penting. Poin-poin penting mengenai sebelum kita ikut rekomendasi orang itu hal-hal apa aja sih yang penting yang perlu kita perhatikan. Jadi yang pertama dari sekian banyak, yang pertama itu pastikan tujuan Anda semua di market mau ngapain. Dalam artian Anda di market mau jadi siapa? Karena ada berbagai role di pasar modal ini. Ada trader, ada scalper, ada investor. Anda mau jadi apa? Jadi pastikan mindsetnya dulu. Jangan seperti contoh ini. Sebentar saya kasih gambarnya. Jangan seperti contoh Bapak satu ini. Saya udah izin share ke Bapak satu ini. Jadi ke Bapak satu ini saya udah minta izin untuk percakapannya di-share. Sebentar akan muncul. Nah, ini inti dari percakapannya. Sebentar.
Nah, inti dari percakapannya adalah seperti ini. Jadi, saya ada saham di Bank BRI, apakah perlu di hold? Terus, atau memang harus cut loss? Terus saya tanya, harga berapa waktu awal beli buat apa? Dia bilang 3.100. 3.100 asal mau masuk. Nah, intinya di percakapan ini Bapak ini beli saham BRI karena lihat pattern. Nah, karena lihat pattern, akhirnya saya tanya, Bapak di market mau ngapain? Mau trading, Pak, dia bilang jawab. Tapi kalau buat invest juga nggak apa-apa sih. Intinya dia masih galau antara dia mau ngapain, mau trading, mau invest. Jadi dia masuk karena chart pattern, lalu dia galau, trading atau invest. Padahal kalau kita bilang chart pattern, berarti di tujuan dia adalah trading kan? Tujuan dia adalah trading. Jadi yang pertama adalah paham dulu role-nya itu apa, di marketnya mau ngapain. Di marketnya mau ngapain. Nah, setelah tahu di market mau ngapain, silakan ikut rekomendasi orang. Tapi dengan catatan 3 hal ini. Yang pertama itu time frame. Jadi saat kita ikut rekomendasi orang lain, saat misalkan misalkan saya beli, lalu saya bilang saya beli saham ini, lalu yang lain ikutan beli. Pastikan ketika Bapak Ibu ikutan rekomendasi siapapun, pastikan tahu time frame-nya untuk time frame berapa lama. Contoh gampang, kita tahu prinsip follow the giant, artinya ngikutin pemain besar. Lo Keng Hong salah satu pemain besar. Saham-saham Lo Keng Hong kita tahu, MBSS, ada Indi, ada PTRO, ya ada saham-sahamnya. Terus, kalau kita mau ngikutin bisa nggak? Ya bisa. Cuma masalahnya, kalau kita tidak memperhatikan time frame, kita yang biasa nyopet sehari 2 hari, sejam 2 jam, 2 hari 3 hari, itu ngikutin rekomendasi Lo Keng Hong yang biasa ngehold saham 5 tahun. Jadi dari situ aja udah nggak match dari time frame-nya. Jadi hal pertama, pastikan ketika kita pegang saham, kita tahu time frame saat kita ikut rekomendasi orang lain, pastikan kita tahu time frame orang itu seberapa lama. Time frame orang itu seberapa lama. Jadi jangan sampai time frame beda jauh. Ikutin rekomendasi Lo Keng Hong, bener sih pasti untung. Cuma time frame-nya Lo Keng Hong mungkin 5 tahun. Sementara time frame kita semua, time frame Bapak Ibu itu cuma 3-4 hari yang nggak nyambung. Nah, itu yang pertama, time frame. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua adalah ketika seseorang ngasih rekomendasi saham, pasti yang sudah dia lakukan adalah analisa. Betul? Nah, dengan kita ngikutin rekomendasi orang tersebut, itu berarti kita sepakat sama analisa yang sudah dia buat. Sepakat dalam artian, mungkin kalau dalam kasus Pak Lo Keng Hong sudah company visit ke perusahaannya, ke MBSS, ke PTRO-nya. Pak Lo Keng Hong sudah ngutak-ngatik laporan keuangannya. Pak Lo Keng Hong sudah forecasting global makro seperti apa. Nah, dengan ikut rekomendasi beliau, berarti Anda semua sudah setuju dengan analisa beliau. Sudah setuju dengan analisa beliau. Nah, cara taunya gimana ya? Cara taunya Bapak Ibu ketika misalkan dapat rekomendasi dari Lo Keng Hong, misalkan beli saham MBSS, dia beli saham MBSS, kita mau ikutan, pastikan kita juga analisa dulu. Atau kalau kita nggak mau analisa, ya udah pastikan kita percaya sama analisa Lo Keng Hong. Balik lagi ke time frame-nya. Kita bisa ngikutin nggak time frame-nya? Apakah sudah setuju dengan analisa Pak Lo Keng Hong? Jadi jangan sampai nanti di tengah-tengah baru 3 hari sahamnya turun, kita langsung mikir, ini perusahaan ini bagus nggak ya? Ini kok sahamnya turun terus? Ini labanya bakal naik nggak ya? Atau ini profit perusahaannya gimana ya? Atau fundamentalnya bagus nggak ya? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu yang akan berhubungan dengan hal yang ketiga, yaitu masalah psikologi. Jadi dalam setiap rekomendasi saham atau saham pilihan seseorang itu pasti ada psikologi di dalamnya. Dalam artian, ya
Sekali lagi contoh Lokenhong, dia udah misalkan dia udah beli saham MBSS buat pegang lebih dari 5 tahun, ya psikologis dia kuat. Dia nggak akan goyah walaupun MBSS auto reject bawah keesokan harinya. Atau 3 kali auto reject bawah. Dia nggak akan khawatir. Kenapa? Karena time frame dia panjang dan psikologis dia sudah siap. Nah sekarang kita siap nggak mau ngikutin Lokenhong, dalam artian contoh Lokenhong ya. Mau ngikutin Lokenhong dengan segala analisanya, dengan segala time frame-nya, dengan segala psikologisnya. Kita sanggup gak? Kalau kita nggak sanggup, lebih baik nggak usah. Lebih baik nggak usah ikut-ikutan. Lebih baik nggak usah ikut-ikutan dan ya carilah misalkan kalau memang mau mau beli saham karena rekomendasi orang, carilah orang-orang yang memilih saham yang time frame-nya sama, gaya tradingnya sama, mungkin psikologisnya sama, analisanya sama. Carilah orang-orang yang seperti itu. Karena ujung-ujungnya yang membuat kita untung atau tidak adalah ketika kita menemukan metode yang nyaman buat kita. Metode yang nyaman buat kita. Jadi itu 3 hal sebelum ikut rekomendasi orang. Pastikan dulu time frame-nya sesuai. Pastikan dulu kamu setuju analisanya. Yang ketiga, pastikan dulu kamu bisa samakan psikologis kamu dengan orang yang merekomendasikan atau memilih saham tersebut. Karena 3 hal ini penting. Karena kalau 3 hal ini enggak salah satu aja, misalkan salah satu aja enggak cocok untuk Bapak Ibu, itu dapat dipastikan akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti di awal tadi. Saham ini cocok nggak buat investasi? Ini kenapa turun terus? Dan segala macam. Jadi akan muncul seperti itu. Jadi itu mungkin pembahasan singkat dari saya mengenai hal penting yang perlu diperhatikan sebelum kita ikut rekomendasi orang lain. Jadi ikut rekomendasi orang lain itu jangan cuma ikut sahamnya doang. Tapi dalam saham tersebut, dia sudah analisa. Dia sudah siap dengan time frame-nya. Dia sudah siap dengan psikologisnya. Jadi, ya itu 3 hal tersebut. Dan balik lagi ke mindset tadi yang di awal. Investasi atau trading. Dan sebenarnya dibanding ikut rekomendasi orang lain, lebih baik buat analisa sendiri. Analisa sendiri, belajar analisa sendiri. Apalagi mungkin ada dari teman-teman di sini yang masih mahasiswa. Belajar analisa aja dari sekarang. Teman-teman mahasiswa punya kelebihan dibandingkan bapak-bapak atau ibu-ibu di sini. Kelebihannya apa? Kalian semua masih muda. Waktu kalian masih kasarnya jatah gagal kalian masih banyak. Beda sama bapak ibu di sini yang mungkin udah mau pensiun, mereka nggak bisa lagi nyoba-nyoba. Mungkin ada yang bisa, tapi rata-rata mungkin mereka harus agak berhati-hati kalau mau coba-coba trading, harus mau coba-coba sistem, coba-coba trading plan. Kenapa? Karena mungkin yang mereka tradingin, yang mereka masukin ke dalam saham itu adalah uang pensiun mereka mungkin, atau mungkin tabungan gaji mereka. Yang kalau habis mereka harus kerja keras lagi. Sementara buat anda yang mahasiswa, teman-teman semua yang mahasiswa, teman-teman yang masih mahasiswa di sini, uangnya saya yakin sebagian besar masih disupport sama orang tua. Nah, bisa sisihkan 10% buat trial and error sistemnya, buat belajar analisa. Kalau 10%-nya habis, bulan depan masih dapat lagi. Jadi jatah gagalnya, jatah bangkrutnya masih banyak dibandingkan bapak ibu yang mungkin sudah senior. Seperti itu. Jadi kalau buat rekomendasi orang, saya sarankan tidak ngikutin. Tapi ya tadi, kalau sudah setuju dengan time frame-nya, dengan analisanya, dengan psikologisnya, itu adalah cara tersimpel, cara termudah untuk beli sebuah saham dibanding repot-repot analisa. Cuma bagi yang muda-muda, saya sih saranin, udah aja belajar aja. Jatah gagalnya masih banyak. Atau bahkan bagi bapak ibu yang masih sudah berumur namun masih mau belajar, ya good, itu bagus dan silakan aja. Seperti itu. Jadi
Mungkin ini video singkat, podcast singkat pembicaraan saya secara singkat di edisi WeTalk yang kedua ini. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang punya cerita, silakan. Bagi Bapak Ibu yang punya cerita, silakan masukkan ke dalam form di deskripsi ini. Nanti kita pilih, dan yang terpilih nanti akan kita telepon dan kita akan ngobrol. Kita akan record, kita akan ngobrol. Masalah identitas itu pilihan, bisa kita sembunyikan, bisa tidak. Dan bagi Bapak Ibu yang terpilih tentu akan dapat kompensasi berupa free data untuk dana asing selama 6 bulan ke belakang secara gratis. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sharing dapat benefit juga. Oke? Mungkin sampai sini di edisi kali ini. Sampai sini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di WeTalk episode minggu depan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.